teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas definisi lanjutan dari subring, di mana pada bagian sebelumnya kita membahas tentang ada definisi mengenai subring dan bagaimana sifat-sifat dari subring tersebut. Nah, kemudian ada definisi yang lain mengenai subring ini, yaitu sebagai berikut. Definisi 11.2. Misalkan F terhadap operasi penjumlahan dan perkalian merupakan suatu medan dan terdapat S subset dari F dan S itu tidak sama dengan himpunan kosong. Apabila S terhadap operasi perkalian dan penjumlahan merupakan suatu medan, maka dikatakan bahwa S tersebut adalah anak medan dari subfield dari F. Apa maksudnya definisi ini? Sama seperti pada konsep subring sebelumnya, dikatakan bahwa subring itu merupakan himpunan bagian dari ring yang merupakan ring juga. Nah, tapi untuk definisi 11.2 ini dia dikhususkan pada suatu medan atau field. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam gelanggang atau ring itu terdapat yang namanya field atau medan, atau istilah lainnya gelanggang khusus yang sifatnya komutatif. Nah, dikatakan dia suatu himpunan merupakan subfield atau anak medan dari field tersebut apabila himpunan tersebut merupakan himpunan bagian dari F atau dari field tersebut dan juga merupakan suatu medan atau field. Nah, seperti itu konsepnya, sama seperti konsep pada subring sebelumnya. Nah, ada beberapa sifat mengenai untuk subfield ini. Yang pertama yaitu, kita masuk pada teorema 11.2. Dikatakan di sini bahwa misalkan F suatu medan, lalu ada S subset dari F dan S tidak sama dengan himpunan kosong, adalah anak medan dari F jika dan hanya jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, A dikurang B elemen dari S untuk semua A dan B elemen S. Maksudnya di sini kita misalkan ada dua elemen, itu ada dua anggota himpunan S, A dan B anggota himpunan dari S. Nah, untuk semua A dan B anggota dari S ini, jika kita kurangkan maka menghasilkan elemen dari S tersendiri. Jadi maksudnya sini adalah A ini dikurangkan dengan inverse dari B dan hasilnya juga nanti merupakan elemen dari S tersendiri. Sama seperti pada contoh subring sebelumnya, itu di contoh kedua. Nah, konsepnya sama seperti itu, kita menjumlahkan A dengan inverse dari B nya, dan jika menghasilkan elemen dari S maka itu akan memenuhi satu sifat dari untuk anak medan. Dan yang kedua, A inverse elemen dari S untuk semua A dan B elemen S dan B tidak sama dengan 0. Nah, secara singkatnya dikatakan di sini bahwa untuk semua A dan B elemen S, setiap elemen tak nolnya harus mempunyai inverse. Sama seperti pada sifat field, yaitu semua elemen tak nol dari suatu ring itu memiliki inverse, sehingga dia dikatakan suatu field. Nah, jadi dapat kita katakan bahwa jika kita ingin membuktikan bahwa suatu himpunan bagian dari suatu field merupakan juga subfield, maka kita membuktikan bahwa dia itu juga fieldnya juga. Jadi langkah-langkah yang pertama dan keduanya adalah hanya untuk membuktikan dia bahwa dia itu adalah sebuah field. Nah, contohnya, R adalah medan dari bilangan-bilangan real terhadap penjumlahan dan perkalian biasa. Nah, seperti yang kita tahu ya, bahwa kita ketahui juga pada materi-materi sebelumnya mengenai gelanggang atau ring, bahwa R itu adalah himpunan bilangan-bilangan real, dan itu juga merupakan medan terhadap penjumlahan dan perkalian biasa. Nah, jika Q adalah himpunan semua bilangan rasional, maka Q adalah anak medan atau subfield dari R. Nah, kita tahu sendiri bahwa bilangan rasional ini merupakan himpunan bagian dari bilangan real. Maka
Jika Q adalah sebuah himpunan bilangan rasional, maka Q adalah anak medan dari subfield dari R. Kenapa bisa kita simpulkan hal tersebut? Karena seperti kita ketahui bahwa R merupakan, sudah pasti R merupakan suatu medan atau himpunan bilangan-bilangan real merupakan suatu medan. Nah, sekarang kita pada pembuktian bahwa Q itu juga merupakan sebuah medan, sehingga dikatakannya juga nanti anak medan dari R. Nah, seperti yang kita ketahui kalau bilangan rasional, kembali ke teorema sebelumnya, kita buktikan bahwa A ditambah inverse dari B merupakan elemen dari S. Jadi kalau misalnya kita mengambil salah satu beberapa anggota dari Q yang merupakan himpunan bilangan rasional, jika kita jumlahkan, maka hasilnya nanti juga merupakan bilangan rasional, karena bilangan rasional ditambah dengan bilangan rasional akan menghasilkan bilangan rasional juga. Nah, itu sudah memenuhi dengan syarat pertama. Dan kedua, untuk semua elemen S yang tidak sama dengan 0 harus memiliki inverse. Nah, Q adalah himpunan semua bilangan rasional, maka semua bilangan rasional ini juga memiliki inverse. Jadi misalnya kita ambil bilangan rasional adalah misalnya bilangan 1 atau bilangan 2. Nah, bilangan 1 itu kan mempunyai inverse. Inverse-nya adalah 1 juga. Nah, misalnya himpunannya juga adalah 2. Maka inverse-nya adalah 1/2. Nah, 1/2 ini juga merupakan himpunan bagian dari bilangan rasional. Jadi dapat kita ketahui bahwa Q tersebut memenuhi sifat kedua, yaitu memiliki semua elemennya yang bukan 0 itu memiliki inverse. Jadi karena sudah memenuhi kedua syarat, di mana yang pertama itu adalah A dikurang B elemen S untuk setiap A dan B elemen S, itu sudah memenuhi. Dan yang kedua adalah setiap anggota tak 0 itu memiliki inverse, maka dapat dikatakan Q ini merupakan anak medan dari R, karena Q sendiri adalah medan. Nah, sekarang kita masuk pada teorema 11.3. Apa bunyi dari teorema 11.3 ini? Misalkan suatu gelanggang R. Jika S1 dan S2 masing-masing anak gelanggang dari R, maka S1 irisan S2 adalah anak gelanggang dari R pula. Maksudnya di sini adalah jika terdapat suatu gelanggang dan gelanggang tersebut mempunyai subgelanggang, maka irisan dari subgelanggang tersebut merupakan subgelanggang dari R tersebut pula. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan pada contoh. Contoh, himpunan bilangan bulat modulo 12 merupakan suatu ring, dan himpunan R beranggotakan 0, 3, 6, 9, dan S beranggotakan 0, 2, 4, 6, 8, dan 10 adalah subring dari himpunan bilangan bulat modulo 12. Maka R irisan S, kita misalkan itu adalah P, yang beranggotakan 0 dan 6 merupakan subring dari himpunan bilangan bulat modulo 12, ya sesuai dengan teorema tadi. Mari kita buktikan apakah memang benar. Akan kita tunjukkan bahwa P beranggotakan 0 dan 6 memenuhi syarat-syarat dari suatu ring. Nah, untuk pertama-tama kita pastikan dulu bahwa yang pertama, P tidak sama dengan himpunan kosong. Ya, karena P memiliki anggota, maka P itu bukanlah himpunan kosong, sehingga terpenuhi syarat. Syarat yang kedua yaitu adalah P subset dari himpunan bilangan bulat modulo 12. Karena untuk semua A elemen P merupakan juga A elemen set modulo 12, yaitu 0 dan 6 itu merupakan subset dari himpunan bilangan bulat modulo 12. Nah, sekarang kita tunjukkan bahwa dia itu merupakan suatu ring. Berikut untuk syarat yang tadi adalah yang pertama adalah A dijumlahkan dengan inverse dari B elemen P, maka menghasilkan elemen P juga. Misalkan A dan B, 0 dan 6 adalah elemen P, itu adalah A dan B-nya.
Nah, berikut ini adalah tabel Cayley dari penjumlahan modulo 12. Himpunan bilangan bulat modulo 12. Nah, berdasarkan tabel Cayley yang himpunan bilangan bulat modulo 12 yang pada tabel penjumlahan, inverse dari 0 adalah 0, sedangkan inverse dari 6 adalah 6. Tapi kita lihat inverse dari 0, 0, dan inverse dari 6 adalah 6. Maka, kita akan menjumlahkan A ditambah inverse B, yaitu seperti ini. Kita ketahui adalah A-nya, A dan B-nya adalah 0 dan 6. Maka inverse-nya di sini juga adalah kita taruh di sini. Maka 0 ditambah inverse 0 modulo 12 adalah inverse 0 tadi adalah 0. Maka 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian inverse dari 6 adalah 6. Maka 0 ditambah 6 modulo 12 adalah 6. Nah, begitu juga dengan 6 ditambah inverse 0. Inverse 0 adalah 0, yaitu adalah 6. 6 ditambah 0, 6. Dan inverse dari 6, 6 ditambah inverse dari 6. Inverse dari 6 adalah 6. Maka 6 ditambah 6 adalah 12 modulo 12 sama dengan 0. Sehingga terbukti syarat pertama yaitu adalah untuk semua A dan B elemen P, A ditambah inverse dari B merupakan elemen dari P. Kemudian yang syarat kedua adalah untuk A dikali B merupakan elemen P. Kita buktikan, yaitu A-nya tadi tetap 0 dan 6, sehingga kita kalikan seperti ini. Seperti inilah tabel Cayley-nya untuk perkalian modulo 12. Maka 0 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikali 6 sama dengan 0. Maka 6 dikali 0 sama dengan 0, 6 dikali 6 sama dengan 36 modulo 12 itu adalah 0. Sehingga terbukti bahwa untuk semua A dan B elemen P, maka maaf ini ada kesalahan, A dikali B merupakan elemen P. Karena semua syarat telah terpenuhi, maka P adalah subring dari himpunan bilangan bulat modulo 12. Maka terbuktilah teorema tadi bahwa irisan dari subring-subring dari suatu ring merupakan subring juga dari ring tersebut. Nah, kemudian kita masuk pada teorema 11.4. Dikatakan bahwa misalkan R suatu gelanggang tanpa elemen kesatuan dan suatu anak gelanggang dari R. Jika S mempunyai elemen kesatuan, maka elemen kesatuan tersebut adalah suatu elemen pembagi nol sejati kiri atau kanan dalam R. Artinya, kita ketahui bahwa tidak semua ring itu memiliki elemen kesatuan. Jadi, jikalau suatu ring tidak mempunyai elemen kesatuan, dan dia mempunyai anak gelanggang, maka jika anak gelanggang tersebut mempunyai elemen kesatuan, maka elemen kesatuan pada anak gelanggang itu merupakan elemen pembagi nol sejati kiri atau kanan dalam ring tersebut. Nah, demikian definisi dan teorema-teorema dari subring, dan demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.